Oh, oh, wisata pantai Jetis pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, lama ya kita tidak berjumpa. Hari ini para pemirsa bagaimana kabarnya? Semoga hari ini pemirsa dalam keadaan baik dan sehat pula ya. Pemirsa, di kesempatan kali ini kita sudah sampai di wisata Pantai Jetis. Lokasinya berada di Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Nah, mau tahu pemirsa keseruan apa yang akan kita bagikan di sini? Nah, informasinya kita punya saudara-saudara yang sukses berbudidaya tanaman-tanaman yang tentunya akan menginspirasi para pemirsa. Nah, mau tahu seperti apa perjalanan kita? Ikuti terus kita dalam program Mitra Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mitra Tani dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, dan diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas hidup kita. Oke Sobat Mitra Tani, perjalanan kita hari ini sampai di kota Purworejo. Nah, sebelum kita menuju ke lokasi pembudidayaan jambu kristal, kita mampir dulu yuk ke Pantai Jetis, salah satu pantai yang terkenal di Purworejo. Bukan hanya ada wisata air, tetapi di sini di Pantai Jetis banyak sekali peternak udang, petani garam, dan kita bisa lihat bagaimana proses pembudidayaannya. Pemirsa, tidak jauh dari Pantai Jetis ini kita juga bisa temukan loh tempat kajian MTA, yaitu MTA Cabang Grabak, yang beralamat di Ketawangrejo, RT 2 RW 7, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Jadi teman-teman kalau mau main ke Purworejo, jangan lupa untuk mampir ke tempat saudara kita ini ya. Pemirsa, setelah kita main ke Pantai Jetis, saatnya kita menuju rumah dari penjual jambu kristal yang kini sudah merambah ke pembudidayaan juga. Sedikit info nih untuk teman-teman, walaupun beliau seorang penyandang tunanetra, namun beliau dalam sehari mampu menjual 2 ton jambu kristal loh. Nah, bukannya pemirsa tertarik dengan prospek penjualannya? Pemirsa, sebelum kita ngobrol dengan narasumber hari ini, kita bantu packing jambu kristal yang harus dikirim hari ini ya. Pertama kita sortir dulu buah-buah yang baru dipanen. Pisahkan antara buah yang grade A dan yang grade di bawahnya. Siapkan wadah. Nah, kali ini kita gunakan kardus yang tebal untuk menjaga keutuhan barang. Timbang buah sekitar 37 kg untuk setiap kardusnya. Lalu kita tutup dengan selotip hingga tertutup rapat. Alhamdulillah, selesai. Kita temui narasumber kita yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tumirin. Siapa? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abang sehat nggak ya? Sehat juga, alhamdulillah. Ternyata lokasi pembudidaya ini tidak jauh dari jalan raya ya Pak ya? Alhamdulillah enggak. Saya datang ke sini itu ternyata tidak susah. Oh, enggak. Ya. Alhamdulillah ya. Kalau ke sini ternyata pemirsa kalau ingin datang ke sini itu lokasinya sangat mudah diakses itu ya Pak ya. Ya, Pak Tumirin salah satu yang membudidayakan jambu kristal pemirsa, dan pengalaman beliau tentu sudah banyak ini berkecimpung di jambu kristal. Ya, Nah, berapa tahun sebenarnya Pak dengan pembudidayaan jambu kristal ini? saya dulu itu sekitar 6 tahun lah, 6 tahun gitu, berjalan 6 tahun. 6 tahun yang lalu memulai. 6 tahun yang lalu ya. Mohon maaf, ini kan Pak Tumirin tunanetra ya? Iya betul. Wah,
Ini kan salah satu tantangan yang luar biasa Iya, di betul. dunia pertanian, tapi Iya. panjenengan kan tunanetra. Iya. Itu bagaimana ceritanya itu, Pak? Ya kita sebenarnya ya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan lah yang kita sendiri meskipun punya keterbatasan tapi kita punya semangat dalam arti untuk berusaha. Kita sendiri sering dapat tausiah lah dari guru-guru kita, Al-Ustaz, yang bahwasanya itu motivasi kita itu binatang yang di laut aja seperti kerang aja yang nggak bisa gerak seakan-akan dapat makan. Masa kita sebagai manusia yang masih dipunyai banyak kelebihan kok apa ya namanya itu nggak mau berusaha. Maka dari itu kita jadi punya semangat lah, tantangan untuk kita berusaha lah. Kita lihat-lihat peluang apa yang mungkin bisa saya lakukan gitu kan. Ya pada endingnya ya kita lama-lama kok punya lahan, asal-muasal punya lahan. Terus kita pikir gimana cara ngelolanya gitu kan. Terus apa yang mau kita kelola gitu kan. Terus kok saya lihat-lihat istri saya itu yang lihat-lihat di marketplace itu di Jakarta sana, khususnya di Karawang, di Cikarang itu kok peluang buah jambu kristal ini lagi mulai booming gitu kan. Makanya kita sendiri berpikir, oh, kalau kita tanam ini kayaknya ke depan ini prospek gitu kan. Alhamdulillah itu sesuai ekspektasi, sesuai prediksi. Kita tanam, terus kita kelola setahun. Istri yang bantu sama mertua saya yang bantu di lapangan istilahnya. Kalau saya sendiri ya sebagai ya apalah istilahnya ya penyemangat ya? aja lah nggih. Ya punya konsep dulu. Punya ide konsep nggih leres. Nah itu kita coba kita jual gitu, kirim ke sana. Alhamdulillah diterima dengan baik di market itu, seakan-akan ya sesuai lah sama yang diharapkan sana pula. Barangnya dianggap bagus, rasanya manis, enak, harganya ya masuk lah. Nah, disitulah titik mula kita berjualan gitu. Oh, berarti memang awal mula melihat peluang pasar dulu ya. Dan di daerah Jakarta ada pasar yang memungkinkan untuk dimasukkan produk jambu kristal itu ya. Betul, kita emang tujuan asal itu bukan pembudidaya, tujuan kita asal. Cuma Awalnya kita kan jualan ya. Nah, kita mikirnya itu kita pengen jualan, tapi kita gimana punya produk lah. Kita harus budidaya sementara gitu kan. Iya. Lah budidaya itu ya kita mulai dulu. Tapi setelah marketing kita atau penjualan kita relatif agak banyak, malah kita untuk budidaya kita kasih ke orang lain. Istilahnya lahan kita yang dulu kita kelola untuk itu sekarang dikelola sama orang lain. Istilahnya kita terima bagi hasil aja gitu kan. Oh. Jadi sekarang fokus saya terus terang aja bukan budidaya tapi Sudah ke jual beli. ke pemasarannya aja Pemasaran gitu. ya. Betul. Oh, baik. Dulu ketika awal-awal memulai, berapa besar pengiriman barang ke daerah Jakarta itu? Ya karena namanya baru permulaan atau pemula, kita ya paling 1 kintal, 2 kintal itu udah relatif Dalam banyak durasi waktu gitu. berapa itu? Itu Sebulan? enggak, 2 hari sekali itu 2 hari sekali rutinitas. 1 kuintal? Iya itu partai yang paling minim gitu loh. paling Istilahnya minim. itu baru permulaan gitu Iya. kan. Soalnya emang marketnya itu untuk jambu kristal itu tidak kita sangka itu sangat besar gitu kan. Wow. Akhirnya saat ini sudah sampai berapa Ya, besaran kirimnya? Dalam mungkin 2 hari untuk itu? harian ya mungkin bikin rata-rata 1 sampai 2 ton per hari insya Allah dapat gitu kan. 2 ton ya Iya. maksimal itu Iya, dalam sehari. dalam sehari bikin rata-rata gitu ya, kadang lebih kadang kurang dikit tapi bikin rata 1 sampai 2 ton dapat. Wow, luar biasa ini pemirsa. Semangatnya beliau kan istilahnya kalau kita memandang kan punya keterbatasan ya tunanetra itu. Tapi ternyata punya ide dan konsep yang luar biasa, akhirnya bisa mengembangkan jambu kristal ini pemirsa. Lantas bagaimana dari Pak Tumirin dan keluarga belajarnya untuk membudidayakan jambu itu pada saat itu? Untuk mensupport pengiriman ke daerah-daerah itu. Ya untuk budidaya sih kita secara tidak langsung ya turun-temurun dari ilmu orang tua lah yang ada mindsetnya itu ya petani gitu kan. Iya. Tapi untuk itu emang kita bukan basically seorang petani gitu kan. Iya. Tapi itu sebagai landasan awal untuk kita berkembang ke dunia marketing gitu kan. Nah, setelah sekarang ya kita sih basic ini tetap belajar dari pengalaman terus gitu kan. Soalnya kan sesuatu itu emang harus kita pelajari terus. Bahasanya itu sasaran market kita itu kemana aja gitu kan. Ya yang asal-muasal kita cuma basically di Jakarta ya paling enggak barang ini kan ya banyak kan ya di lain desa, di lain wilayah itu udah banyak. Jadi kan
pas pada saatnya barang banyak itu kan kita berpikir gimana barang ini harus terjual semua gitu kan. Iya. Namanya buah kan nggak bisa ditahan, bahasanya tuh nggak bisa ditimbun Iya, gitu kan. maksimal Nah, seminggu paling ya. nggak boleh itu, paling nggak 2 hari harus terkirim gitu Oh, kan. 2 hari. Nah, ya caranya gimana ya, pokoknya kita berpikir atau berupaya untuk mengembangkan market gitu kan. Ya lama-lama ya namanya perjalanan ya makin ke sana itu makin meluas lah. Ternyata ya konsumen jambu kristal ini ya relatif unik. Uniknya ya meskipun produk ini kelihatannya dulunya asing, tapi sekarang familiar gitu loh. Berarti ditawarin di manapun itu responnya itu positif gitu kan. Itu kan nilai positif lah buat kita, itu seakan-akan kita itu tambah optimis ke depannya. Ini termasuk peluang yang masih bagus lah bagi kita untuk terus berjualan gitu kan. Ya. Saat ini berarti pengiriman buah jambu kristal ini dari Pak Tumirin sendiri sudah sampai wilayah mana saja? Ya, yang pernah saya alamin, meskipun namanya wilayah itu kadang ya ada pasang surutnya, namanya ekonomi kan itu juga ngaruh pula kan. Iya. Yang pernah saya terjauh itu sampai Sorong sama Manokwari, itu Papua. Iya. Untuk wilayah timur kan. Untuk wilayah Kalimantan ya semua Kalimantan pernah kita masukin, baik selatan, tengah, barat. Yang belum utara emang belum, soalnya utara itu aksesnya belum dapat lah. Iya. Tapi untuk Sumatera juga kita masih jalan untuk saat ini pula. Seperti Palembang, Jambi, Padang sama Bukit Tinggi pula kita masih masuk ke sana gitu kan. Wow, luar biasa ini dia pemirsa. Kalau saat ini berarti menjadi sekarang kan fokusnya lebih ke penjualan ya Pak ya? Iya betul. Ya, kalau istilahnya dulu tentu kalau di wilayah ini apa sudah menjamur pembudidayaan jambu kristal? Dulu waktu saya mulai terus terang aja belum, masih terasa asing malah. Iya. Kita itu jualan jambu kristal di sini tuh ya asing gitu. Iya. Jambu ini dijual kemana, orang itu pada heran, Heran. pada tanya gitu kan Ya, istilahnya. bahkan mungkin punya pesimis sendiri ya pada panjenengan. Ya saya sendiri sebenarnya ya ragu, tapi kita optimisnya Iya. ya sebagai makhluk Tuhan lah, kita masih punya semacam ya keoptimisan di situ. Iya. Masa seakan-akan kita kalah sama yang istilahnya nggak bisa gerak, seakan-akan dia dapat rezeki, masa kita enggak gitu ya. Iya, baik gitu. Ini kan kemarin dapat informasi juga ternyata Pak Tum ini salah satu yang menggerakkan pemuda yang ada di cabang Gerabak ya untuk mengembangkan juga jambu kristal ini ya. Ya, Bagaimana istilahnya upaya yang dilakukan Pak Tumirin kan ya masih punya anggapan miring ya, ini nanti apa bisa berkembang terkait jambu, akhirnya bisa mempunyai teman-teman yang bergerak juga di jambu kristal ini seperti apa? Ya kita sih asal muasalnya ya gitulah, kita lihat market kok, saya sendiri optimis ini besar, ini Iya. kedepannya masih bisa besar. Ya sendiri ya kadang ya sharing sama kawan-kawan seperti Pak Sugiman, Pak Miftah, itu kan asal muasalnya gimana kalau kita itu ya ada kerjasama lah atau kolaborasi. Iya. Kita bekerjasama untuk mengembangkan usaha ini atau membudidaya semakin luas cakupannya, biar suplai ke sana-sana itu nggak begitu kekurangan gitu kan. Lancar terus. Lancar terus, soalnya kan istilahnya suplai sama demand kan harus seimbang gitu kan. Iya. Kalau permintaannya besar tapi suplainya kurang, itu kan juga susah buat saya pula gitu kan. Ya kebalikannya, suplainya besar tapi permintaannya kurang juga itu susah gitu kan. Makanya kita lihat semuanya dari sisi pengembangan budaya di sini, kita ajak-ajak kawan-kawan. Alhamdulillah ya semuanya berjalan sesuai rencana gitu kan. Si Mas Sugiman, pasokan barangnya dari petani dia yang kelola itu juga relatif banyak. Mas Miftah juga banyak, dia sendiri Mas Miftah juga istilahnya punya market di sana sini pula. Jadi ya sama-sama inilah, sama-sama alhamdulillah sama-sama berjalan lancar lah sementara gitu Mas. Iya, baik Pak Tumirin ini cara menjualnya dulu untuk mengenalkan ke masyarakat itu bagaimana? Apakah sudah punya relasi di wilayah-wilayah di daerah-daerah yang jauh atau seperti apa? Apa lewat online itu? Semuanya hampir online gitu, semuanya hampir online. Berarti di rumah saja ya Pak? Iya, kita cukup di rumah, kita jual beli tawar menawar itu lewat dunia online gitu. Wow, baik. Memanfaatkan teknologi yang sekarang ya Pak ya? Iya betul. Jadi jualannya bisa kemana-mana itu ya, Iya. luar biasa. Apalagi kalau pemirsa lewat Jalan Dendles ini ya, sepanjang jalan ini semua pada jualan jambu kristal ini ya Pak ya. Karena sudah menjamur ini. Dari Iya. Pak Tumirin sendiri,
ada tidak mungkin pendapatannya kurang lah karena sudah pesaingannya juga semakin banyak, atau seperti apa malahan sekarang? Ya saya rasa sih nggak gitu pula sih, malah gini loh, efek positif dari semua padejulan itu malah adanya apa? Adanya itu ya namanya makin marketnya makin luas, itu otomatis secara tidak langsung itu nilai produknya itu makin tinggi. Otomatis, soalnya apapun itu Ya. kalau sekiranya kok barang itu sekiranya kok pas istilahnya permintaannya terbatas, namanya penjualan kadang kan ada saatnya sepi gitu kan. Iya. Tanpa dibantu dengan istilahnya lain-lain atau rekan-rekan yang jualan pula, itu juga saya sendiri bukannya apa ya sulit otomatis. Di saat seperti ini meskipun namanya omset itu relatif lah, kadang ya turun plus minus, tapi saya sendiri nggak merasa terganggu atau semacam merosot tajam, tak kira enggak. Soalnya kan masing-masing punya punya strategi gitu kan, untuk istilahnya ngikutin perkembangan zaman gitu kan. Soalnya kan namanya persaingan usaha itu gimana pun itu nggak bisa dihindari. Yang penting kita ya sama-sama optimis lah. Kita juga berusaha itu sama-sama bersaing yang sehat lah. Di saat namanya itu kadang yang jualan di sana-sana juga kadang saya pas kurang, saya minta ke sana, minta barang, ada barang enggak, itu kita terjadi kerjasama yang bagus malah. Di sisi lain pun saat saya kelebihan barang, di sana ada yang pas stoknya lagi minim, dia tuh minta ke saya, masih ada stok enggak? Iya, itu kan otomatis jadi jadi nilai positif. Berarti semua itu tidak merugikan, malah tambah menguntungkan gitu kan. Betul. Iya, saudaranya semakin banyak juga ya Pak ya, ternyata Betul. banyak nilai plusnya. Kadang kita malah kepikiran ketika ada pesaing yang ikut jualan yang sama, malah ini nanti malah mengurangi keuntungan saya. Padahal rezeki sudah ada yang ngatur ya Pak ya. Betul sekali. Baik, luar biasa ini pemirsa. Nah Pak Tumirin, saya sebenarnya semakin tertarik ini mengembangkan bagaimana budidaya jambu kristal ini. Saya boleh main ke kebun ini ya? Silakan, itu dipersilakan. Baik, nanti pemirsa ingin tahu bagaimana proses pembudidayaan jambu kristal ini, tetap ikuti kita ya dalam program Mitra Tani. Guna menjaga produktivitas dari jambu kristal, kita harus selalu memantau kondisi tanaman kita. Jadi petani harus perhatian ternyata pemirsa. Jambu kristal atau nama latinnya Pisidium guajava merupakan tanaman perdu yang berasal dari daratan Amerika Tengah. Lalu tanaman ini menyebar ke berbagai negara di Asia, seperti halnya Indonesia dan Taiwan. Tanaman jambu kristal dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah dengan optimal di daerah dengan intensitas curah hujan antara 2000 hingga 3000 mm per tahun. Dapat tumbuh pada suhu sekitar 20 derajat hingga 30 derajat di siang hari dan pada lahan yang subur dan gembur dengan derajat keasaman atau pH yaitu antara 6 hingga 6,5. Berdrainase baik dapat tumbuh baik pada ketinggian antara 5 hingga 1000 mdpl serta memiliki tingkat produksi yang tinggi yaitu 7 bulan setelah tanam. Di Indonesia, jambu kristal telah menjadi salah satu buah yang sangat populer dan terkenal. Di pasar-pasar tradisional Indonesia, kita dapat menemukan berbagai jenis jambu kristal yang menarik dengan kulit buah yang berwarna merah, hijau, dan putih. Setiap jenis memiliki keunikan dan rasa yang berbeda-beda. Jambu biji adalah jenis tanaman perdu dengan ciri-ciri tumbuh dengan tinggi kurang lebih 6 meter. Pohon jambu kristal memiliki jenis daun tunggal, bentuknya bulat dan ramping. Pohonnya tumbuh tegak dengan percabangan dan ranting sedang.
Batangnya berkayu keras, ulet, dan tidak mudah patah. Buah jambu tumbuh di bagian ranting yang ditumbuhi mata tunas dan bunga. Bunga jambu biji adalah bunga sempurna, yakni mempunyai kelamin jantan dan betina. Bunga akan mengalami pembuahan yang dibantu oleh serangga atau angin, serta tanpa penyerbukan atau partenokarpi. Jambu biji kristal tidak jauh berbeda dengan jenis-jenis jambu biji lainnya, yaitu berukuran kecil, keras, permukaannya halus, berbentuk bulat, serta berwarna semburat kuning atau krem. Biji jambu ini yang termasuk biji berkeping dua atau dinamakan biji belah. Sistem perakaran jambu ini adalah akar tunggang dan serabut yang mampu masuk ke dalam tanah hingga kedalaman 50-200 cm untuk menyerap air dan unsur hara. Jambu kristal ini berumur 2 tahun, memiliki ciri-ciri berbentuk bulat dan besar, warna kulit hijau muda ketika mulai matang. Kulitnya tipis, namun memiliki lapisan lilin yang tebal. Rasanya sangat manis dan renyah, memiliki biji lebih sedikit. Dan jambu kristal ini kaya akan vitamin C, namun selain itu juga dikenal karena kandungan seratnya yang tinggi, sehingga baik untuk menjaga sistem pencernaan. Selain berkhasiat sebagai obat, jambu kristal ini juga dapat diolah menjadi berbagai jenis olahan makanan. Mencangkok merupakan salah satu metode perbanyakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan dengan cara mengerat batang pohon induk dan dibungkus dengan media cangkok untuk menumbuhkan akar pada batang yang dikerat tersebut. Bibit tanaman cangkok memiliki keunggulan tersendiri, yakni mempunyai sifat dan kualitas yang sama dengan induknya. Banyak jenis tanaman buah yang bisa dilakukan perbanyakan dengan cara dicangkok. Salah satunya adalah jambu kristal. Dalam pencangkokan ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Maka dari itu, mari kita simak proses mencangkok jambu kristal berikut ini. Pertama, persiapkan media tanam. Media tanam ini adalah media tanam yang nantinya akan digunakan untuk menanam bibit hasil pencangkokan. Baik, kita ke tahap pencangkokan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama dilakukan adalah pilih batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yang baik dan sehat dengan diameter 1 hingga 2 cm. Selanjutnya, kerat cabang yang akan dicangkok sepanjang 2,5 cm. Jika menginginkan pencangkokan bertingkat, lebih dari satu pencangkokan dalam satu cabang, maka penyayatan dilakukan secara bertingkat dengan jarak antar sayatan minimal 20 cm. Sehingga dalam satu cabang sepanjang 1 meter bisa dibuat 5 cangkokan. Kemudian bersihkan lendir atau kambium yang ada pada bekas karatan. Karena jika tidak dibersihkan, kambium akan mengeras, membentuk kulit lagi, sehingga proses pencangkokan bisa gagal. Aplikasikan perangsang akar untuk mempercepat munculnya akar, dengan cara dioleskan pada pangkal keratan bagian atas. Ini bagian opsional pemirsa. Tahap selanjutnya, pencangkokan dilakukan secara kambium dan keratan kering dengan media cangkok yang sudah dibuat sebelumnya, menggunakan kantong plastik. Sedangkan media yang digunakan adalah tanah atau tanah humus dan sekam padi atau arang. Sekam dengan perbandingan 1:1. Usahakan media jangan terlalu kering dan terlalu basah ya pemirsa. Baik, proses selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pada saat pembungkusan media. Harus dilakukan serapat mungkin agar tidak kemasukan air hujan. Karena jika terlalu becek, bisa menyebabkan kebusukan.
terutama jika media tanam dicampur dengan kompos. Sehingga jika media terlalu becek, gas amonia akan naik dan menyebabkan busuk. Maka dari itu bagi pemula sebaiknya menggunakan tanah berpasir biasa saja tanpa campuran apapun. Sedangkan jika selama proses pertumbuhan akar plastik bocor dan terisi air hujan, maka sebaiknya buat beberapa lubang pada plastik bagian bawah agar air tidak tergenang di dalam cangkokan. Selanjutnya pada hari Minggu kedua setelah pencangkokan, biasanya akan terlihat keluar akar. Setelah kurang lebih berumur 1 bulan, cangkokan bisa dipotong untuk dipisahkan dari induknya. Nah pemirsa, setelah itu nanti kita tunggu hingga batang hasil cangkokan bisa kita pindahkan ke pot dan nanti siap untuk kita tanam. Pemirsa, hasil pencangkokan tadi kita pindahkan ke media pot atau media polybag yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian buat lubang tanam dengan ukuran menyesuaikan bibit. Timbun dengan media tanam, sedikit padatkan dan beri penyangga semacam anjir agar tanaman tidak goyah. Kemudian letakkan di bawah naungan, akan tetapi usahakan masih terkena sinar matahari pagi. Setelah 2 minggu berikutnya, baru bisa diletakkan di area yang terkena sinar matahari penuh. Setelah 2 minggu, saatnya kita tanam ke area pembudidayaan pemirsa. Pertama, buat lubang dengan diameter kurang lebih 1 meter dan kedalaman 50 cm. Setelah itu masukkan media tanam seperti pupuk organik, nasi kapur, supaya keasaman jadi netral ya. Setelah itu ambil bibit dan lepaskan plastik polybagnya pemirsa. Lalu tanam dan masukkan tanah ke samping kanan kirinya. Buat gundukan dan padatkan. Terakhir kita siram. Tahap perawatan tanaman jambu kristal ini meliputi penyiraman, pemupukan, dan pruning. Penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali pada musim kemarau, yaitu di pagi dan sore hari. Sedangkan pada saat musim penghujan, penyiraman dilakukan sesuai dengan kondisi tanaman ya pemirsa, dan jika kondisi media tanamnya terlihat kering saja. Pemupukan dilakukan pada saat tanaman berumur 2 bulan dengan menaburkan pupuk NPK dengan perbandingan 16:16 dan 16 secukupnya saja, lalu timbun dengan tanah. 1 bulan berikutnya aplikasikan kotoran ayam dan begitu seterusnya hingga 6 bulan. Selanjutnya aplikasikan pupuk perangsang buah seperti KNO merah atau KCL. Jika tidak ada, cukup gunakan NPK kembali. Selama perawatan 6 bulan pertama, bisa juga disemprotkan POC dan pupuk daun sebagai selingan. Pastikan tanaman tidak kekurangan air saat tanaman sedang berbuah ya pemirsa. Untuk mengoptimalkan hasil panen, kita harus melakukan pruning pada jambu kristal ini. Lakukan dengan teliti dan pilihlah buah yang sehat dan buang buah yang kira-kira tidak bagus dari segi ukuran dan warna. Setelah ukuran buah kira-kira sebesar bola pingpong, lakukan pembungkusan dengan plastik supaya tidak disangat lalat buah, dan beri siraman air KCL supaya buah kuat tidak mudah rontok.
Alhamdulillah pemirsa, setelah kita belajar proses budidaya jambu kristal, saat yang kita tunggu-tunggu yaitu panen. Yuk kita serbu jambu kristal ini. Dia hasil panenan kita ya Mas ya. Itu hasil panen jambu kristal. Ternyata jambunya itu bisa panen setiap hari ya Mas ya ini ya. Bisa, ini gitu ya. Bisa setiap hari, bisa setiap 1 minggu sekali juga bisa. Oh, tapi memang kalau yang namanya jambu kristal ini salah satu buah yang mungkin tahan hama Mas. Kalau pengalaman jenengan. Kalau menurut saya itu jambu kristal ini mending lah daripada tanaman yang lain ini. Ini dari bentuk di tanah sini tuh lebih itulah bisa ditanam di tanah sini nih, Lebih mudah mudah dan perawatannya pun juga lebih mudah juga ya Mas jambu kristal. Sebelumnya kalau Mas Miftah ini kan tergolong masih muda ya, petani jambu muda. Sebelumnya apa juga sudah nyoba tanaman lain Mas? punya itulah semangka, terus cabe. Iya. Tapi kan kalau itu kan nanamnya terus itu loh Mas, berarti sering gonta-ganti gitu loh. Kalau jambu itu kan sekali tanam Panen terus lebih Iya. mudah untuk itu dalam bertani gitu loh. Ya. Kalau Mas Miftah sendiri akhirnya fokus ke jambu kristal ini sudah berapa tahun akhirnya? Aku fokus jambu saya ini hampir 3 tahun. 3 tahun? Oke, 3 tahun, 4 tahun lah sekitar. Jalan 4 tahun ya. Oke. Tentu yang selama perjalanan 4 tahun ini banyak suka dukanya pasti ya Mas ya. Ya pasti. Pernah nggak Mas mungkin ngalami gagal tanam sebelum istilahnya ketika sudah dicangkok lah, ditanam, ditunggu beberapa bulan, ternyata tanamannya mati gitu. Pernah Mas, karena kan jambu kristal ini juga kalau dari cangkok itu rawan juga Mas. Jadi kalau ditanam bentar, kalau kekeringan atau kalau kekeringan itu cepat mati juga. Kalau nggak sering disiram atau kena hama itu kalau di sini uret, gendon bahasa itu gendon. Itu yang sering menyerang di batangnya itu Mas. Iya. Kalau yang lain hama yang lain sementara ini belum Mas. Kalau Tentu yang perawatan dari Mas Miftah sendiri supaya mengatasi hama uret itu yang dilakukan seperti apa Mas? Kalau untuk saat ini saya dikocor pakai pestisida, kalau enggak pakai cairan-cairan yang bisa itulah untuk mengurangi hama urat itu. Biasanya berapa bulan atau mungkin durasi waktunya yang dilakukan ketika ada hama seperti itu Mas? Mungkin sekitar 1 bulan atau 2 minggu lah, sering dikontrol itu biar hamanya berkurang gitu. Berarti memang pemirsa harus gemati juga ya sama tanaman jambu ini ya. Yeah. Walaupun ini tanaman yang istilahnya sekali tanam terus kita tinggal panen terus, tapi ternyata setiap hari atau mungkin bulannya kita juga harus kontrol terus ya. Apalagi kalau musim-musim ketika kemarau yang gini kan sering harus disiram. Kalau musim hujan tinggal itu udah enak lah. Tidak perlu nyiram terus-terusan ya. Tinggal manen sama bungkus ya. Tapi kalau kemarau ini selain tantangan harus menyiram yang istilahnya dengan durasi tertentu, ada tidak perlakuan yang lain harus dilakukan Mas? Kita pemroningan, pruning juga, pembungkusan harus dari awal itu buah masih kecil lah, ukuran segini lah, mungkin sudah bisa dibungkus. Kalau enggak itu banyak lalat buah juga Mas. Juga bisa diserang lalat buah ini? Bisa, kalau udah gede kayak gini kalau nggak dibungkus ini serang lalat buah ini. Tapi kan kalau yang seperti kita lihat ini pemirsa, ini kan termasuk istilahnya mulus gitu ya Mas. Tidak ada serangan lalat buah atau mungkin hewan yang suka dengan ini. Ini salah satu faktor juga dari ketika masih muda sudah dibungkus ini. Iya pemirsa, ini patut dilakukan ya supaya nanti hasilnya juga seperti ini, bagus dan mulus ini ya Mas ya.
Mas Miftah, ini Iya. kan supaya kita bisa selalu panen terus-menerus selain dengan adanya pemupukan dan penyiraman yang rutin, ada tidak perawatan yang tentu bisa meningkatkan hasil panen kita? Bisa itu kan ada cara pemangkasan mas, pruning. Nah, pruning itu kan untuk menumbuhkan tunas yang baru. Tunas yang baru itu kan membawa apa? Bunga itu. Iya. Setiap tunas yang baru itu kebanyakan membawa bunga itu. Iya. Ada semacam tekniknya tidak Mas? Mungkin ketika dalam satu ranting kita itu ada 10 buah kemudian dipotong dalam buah tertentu, itu atau seperti apa Mas pruningnya? Ya pruningnya kalau kebanyakan itu, kalau ada buahnya kan sudah ada buahnya satu atau berapa itu depannya itu dipangkas. Yang Jadi- paling depan Mas? Paling depan dipangkas. Nanti kan menimbul apa? Tumbuh cabang yang baru itu dari belakang buah itu. Jadi buah yang tua itu dipetik, nanti belakangnya tumbuh lagi itu buah yang baru itu. Nah, iya itu dia pemirsa. Semoga ini nanti bisa menjadi ilmu ya untuk kita semua. Saya sudah ingin mencicipi ini pemirsa sebenarnya karena sudah ini dia bentuknya saja sangat bagus. Ini warnanya juga hijau kekuningan dan mulus ini, tidak ada hewan yang memakan karena sudah ada perawatan yang begitu ketatnya yang dilakukan oleh Mas Miftah. Selamat menikmati ya pemirsa. Manis ini ya. Iya. Jambu pesisir. Coba ya. Nah, gimana mas? Manis ya? Renyah. Airnya juga banyak ya Mas ya. Iya. Ini bisa tahan berapa hari Mas setelah dipanen? Ini kalau asal plastiknya belum sampai dilepas itu 1 minggu pun masih bisa, belum busuk ini. Wow. Ini salah satu faktor juga kenapa jambu kristal ini bisa apa ya? Banyak disukai orang ya Mas ya, karena mungkin Ya. awetnya juga. Dan kalau ini dikirim ke luar kota tanpa ada semacam pengawetan supaya buahnya tidak anu ya Mas ya. Enggak. Ini kalau nyampe luar pulau juga bisa mas, sampai Kalimantan. Oh. Ya, itu dia pemirsa. Ini yang ingin lihat. Buahnya tebal ya pemirsa, dan tentu ini nanti kalau dibuat apa ya namanya? Itu rotis itu juga Rujak mas kebanyakan. Kalau di Jakarta rujak kan. oh, ini bagus ya pemirsa. Nah, pemirsa mau tahu keseruan yang akan kita bagikan lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami dalam program Mitra Tani. Lanjut ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah sudah dari kebun Pak Temirin. Ternyata luas ya kebunnya Pak. Ya, alhamdulillah di sini rata-rata kebunnya pada luas gitu. Apalagi kan saya tadi lihat tanah-tanahnya ya Pak ya. Oke, Ternyata gimana? di sini tuh sangat subur sekali ya. Ya alhamdulillah emang dari sisi perawatan kan otomatis harus dari pemberian pupuk kandang gitu Iya. kan. Kan di sini juga rata-rata menimbulkan efek ekonomi yang makin maju seperti Mas Lekin itu membudidaya seperti bikin pupuk kandang gitu kan. Itu kan juga nilai plus buat tanah lah buat kita untuk ke depannya kan. Iya. Saya iri Pak dengan tanah yang ada di sini. Kalau di daerah saya itu masih ya pengolahannya harus lebih dari sini. Oh, oke. Dari dengan penambahan pupuk mungkin kimia pun harus ditambahkan supaya bisa dapat panenan yang lebih banyak itu. Maksimal betul. Iya. Apalagi nih Pak, hasilnya saya lihat kan di buahnya itu wah segar-segar sekali, besar-besar Lah, iya. dan cantik-cantik itu Pak, tidak ada Iya. cacatnya itu ya. Ya. Wah, luar biasa ini pemirsa ini dia. Kalau ini dari Pak Temirin ada tips tidak supaya istilahnya kita memulai pembudidayaan ini supaya tetap eksis dan konsisten itu? Ya untuk tips sih tetap intinya tetap disiplin, belajar. Nah, sesuatu itu tak kira ya emang dimulai dari belajar lah tahap demi tahap gitu kan. Kita harus mengenal dulu buah jambu kristal ini karakteristiknya gimana gitu kan, cara membudidayanya gimana gitu kan, biar buahnya itu tumbuh dengan subur gitu kan. Terjadi buah yang segar, yang besar, yang bersih atau gitu kan perlu trik lah. Tapi itu kan
kalau dijelasin itu perlu penjelasan yang panjang lebar ya. Ya karena itu yang penting adalah segera praktek saja ya. Nah Pak, itu ya. praktek itu lebih penting, soalnya ntar kita namanya orang praktek itu belajar dari pengalaman, betul kan. Ilmu audidak itu pasti tetap ada gitu kan, kita amati terus ada kekurangan kita perbaiki, ya otomatis gitulah namanya orang belajar. Iya, ini Pak Tumirin kan istilahnya sudah lama berkecimpung dengan usaha jambu kristal ini ya. Dan tentu kalau orang usaha itu kadang kan punya semacam tantangan ya. Kadang mungkin resellernya atau suppliernya belum ngasih uang atau bayaran, atau mungkin bahkan nggak dibayar. Kalau Pak Tumirin sendiri gimana itu? Iya, namanya resiko itu pasti ada. Resiko itu ada, apalagi jual beli online yang notabene itu kita sama pembeli kita itu Tidak tahu. nggak tatap muka langsung gitu. Itu resiko itu pasti ada. Cuma kita ya perlu selektif pula lah dalam memilih calon-calon pembeli gitu kan. Nah, kita sendiri juga nggak berani gegabah karena kita sendiri transaksi nilai uang yang relatif besar gitu. Kalau sembarangan pun itu juga dampaknya resikonya juga besar. Meskipun namanya resiko itu nggak bisa kita hindari 100%, tapi ya paling nggak bisa kita minimalisir lah kerugian atau resiko yang bisa kita harus kehilangan, namanya nggak dibayar lah atau dibayar separuh lah atau pembeli ini nggak tahu kemana lah, itu ya ada lah gitu. Pernah ngalami Pak? Ya nggak cuma pernah, sering. Waduh, duh. Tapi intinya nilainya tetap di bawah apa yang kita dapat lah, soalnya kan itu ukuran buat kita bisa bertahan kan di situ atau bisa maju gitu kan. Bagaimana menguatkan secara mental ya Pak? Karena mungkin kan nanti para pengusaha baru ini pasti mengalami juga seperti Pak Tumirin itu. Ya, yang penting, yang paling pertama tetap kita selektif. Selektif dalam arti ya sesuai kemampuan kita menganalisa lah, namanya menganalisa itu ya kita harus jeli melihat ini calon pembeli itu meskipun kita tahunya dari online, tapi kita bisa menelusuri dulu istilahnya ini kira-kira riwayat dia itu jual beli atau namanya dia di sana reseller kan, dia itu berapa lama jualan gitu kan, atau dia mau beli barang kita alasannya apa kan, itu pasti kita nilai gitu kan, kita nilai sebagai tolak ukur, oh pembeli ini prospek atau bagus atau enggak kan kita bisa nilai dari situ lah. Tapi kalau cuma orang minta kita kirim ya itu sih resiko gitu, Ambil resiko yang terlalu besar gitu kan. Kita jadi untuk pemula itu kalau bisa ya jangan sampai. Tapi kalau orang pemula biasanya itu memulainya itu dari rekanan dulu atau kawan yang di sana kita coba kirim, ntar lama-lama itu juga bisa berkembang lah. Tapi kalau orang benar-benar nggak kita kenal terus orang minta kita posting kita kasih, kayaknya itu bisa salah kaprah gitu. Ya, baik, luar biasa ini pesannya untuk kita semua ya. Dan barangkali terakhir saya minta motivasi semangatnya Pak Tumirin supaya kita semakin bergiat dalam membudidayakan jambu kristal, khususnya mungkin tahu terkait dengan dunia pertanian itu. Silahkan. Ya, untuk closing statement sih ya, untuk kawan-kawan calon-calon pengusaha baru atau mitra-mitra yang udah berjalan usahanya itu ya kita tetap tawakal pada Allah, itu yang pertama. Yang kedua ya kita tetap melihat ke depan itu peluang prospek itu masih terbuka lah, meskipun kita atau yang sudah mulai atau yang sudah berjalan atau yang bahkan baru mulai, tak kira itu masih punya ruang lah untuk kita berusaha gitu kan. Terus namanya kita kan sekarang teknologi makin maju, kita juga generasi muda tak kira harus pandai melihat itulah untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan semaksimalnya untuk hal-hal yang positif, untuk berbisnis, berusaha atau apapun itu, paling enggak ya manfaatkan semaksimalnya. Tak kira di situ kesempatan masih banyak sekali. Terus untuk yang membudidayakan atau yang baru belajar bertani atau sejenisnya itu ya tak kira ya perlu dimulai, terus disiplin, belajar untuk mempelajari atau mengamati perkembangan tanaman atau hama-hama atau kebutuhan pupuk atau gimana, tak kira itu lama-lama orang itu step by step tak kira akan tahu lah. Itu sesuatu hal yang nggak sulit asal kita mau sementara gitu Mas. Ya, baik, luar biasa ini pesannya. Terima kasih ya Pak Tumirin. Semoga Sama-sama. nanti kita bisa ketemu lagi dan semoga nanti jambu kristalnya tetap semakin jaya ya Pak Tumirin. Ya. Alhamdulillah, amin. Sehat selalu Pak Tumirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian perjalanan kita ya di pembudidayaan jambu kristal, dan jumpa lagi nanti di pembudidayaan tanaman lainnya. Tetaplah bersama kami dalam program Cerita Tani bersama saya Wahid Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bawa pulang ya Pak, ini hasil petikan saya. Monggo. Siap.